Nah, menurut lu gimana sih? Anak-anak sekarang nih emang begitu cara mainnya atau ini udah emang segelintir orang aja gitu loh? Orang yang melakukan bullying itu salah satunya tuh adalah dia pengen mendapat pengakuan juga. Iya, kalau zaman dulu nih ada kasus kekerasan anak paling meledak lah di zaman kita dulu tuh. Masih ingat gak lo? Apa? Ari Anggara. Ketemu lagi sama gua Rifki, sama Burgi dan Penyok. Jadi ngobrol santai ya. Jadi terakhir kemarin nih gue ngeliat berita sempat heboh tuh. Ada beberapa berita sekitar 2 minggu yang lalu lah. Mungkin lo juga pada lihat. Itu kasus bullying sama anak-anak. Ada di Cilacap sama ada di mana gitu ya. Tapi ini beritanya itu kayak berseri gitu, bukan berseri sih ya. Yang di Cilacap tuh berseri kayaknya gitu loh. Terus di daerah lain juga ada. Sampai fatal banget gitu. Pernah lihat gak sih? Ya gue pernah denger sih berita bullying ya. Nah, maksud gue apa? Hari-hari belakangan ini kan ngumpul tuh berita bullying, terus berita kekerasan dari anak ke anak atau ya pokoknya terhadap anak lah. Nah, menurut lu gimana sih? Anak-anak sekarang nih emang begitu cara mainnya atau ini udah emang segelintir orang aja gitu loh? Mungkin sih udah ada zamannya ya. Karena zaman dulu sih gue bullying. Zaman dulu mah belum ada istilah bullying. Maksudnya ya waktu berantem. Kalau zaman dulu berantem itu namanya kan belum ngetren seperti sekarang bullying kan. Yeah. Tapi kalau dulu sih namanya perundungan gitu gue sih dulu 1 lawan 1. Iya, 1 lawan 1 juga yang di berita itu juga 1 lawan 1 gitu. Cuman tapi jujur ya, kemarin waktu yang bullying yang Cilacap itu, begitu gue lihat video itu pertama kali, idih kata gue, ini gue bilang nih apa ya kalau gue bilang ya, Ngeri. Iya kekhawatiran ada di situ kan. Ya walaupun mungkin dulunya juga Lu pelakunya? Bukan pelaku, maksudnya kalau dulu kita waktu masih zamannya sekolah gitu kan, ya mungkin belum bener yang dibilang Tony tadi, mungkin belum ngetren namanya bullying, betul. Tapi ketika ada satu permasalahan dengan temen atau dengan siapapun gitu kan, itu diselesaikan dengan cara 1 lawan 1. Tapi 1 lawan 1-nya pun seimbang. Maksudnya seimbang gini, dalam arti gini, gue sama lu berantem nih, ada masalah gitu kan, ayo kita berantem ntar di luar di lapangan, berdua berantem pukul-pukulan berdua, artinya dua-duanya tuh ngelawan. Nah kalau bullying sebagian besar mungkin bahkan ya mungkin sebagian besar lah ya, mayoritas bullying itu kan pasti si korban nggak ngelawan. Jarang si korban ngelawan. Ya kan? Kalaupun ngelawan udah langsung dihantam habis, langsung nyerah, tapi ya dikeroyok, entah bisa walaupun dia sudah ampun tapi masih diterusin over gitu. Itu yang terjadi di sekarang ya. Kalau gue bilang sih di situ justru istilahnya kalau di olahraga sportifnya nggak ada kan. Kalau misalkan memang ada permasalahan antara 2 orang atau lebih, itu kan diselesaikan dengan, kalau yang istilahnya anak-anak dulu, kita selesaikan dengan cara laki-laki gitu kan. Nah itu kan diduelin tuh, jeder gitu ya, kan. Tapi sampai ada salah satu yang mengaku kalah. Oke, gue kalah, selesai, salaman, selesai. Nah kalau yang sekarang nggak gitu. Makin nyerah makin dipukulin. Makin nyerah makin dihantemin terus. Itu yang apa mungkin ya? Karena game-game zaman sekarang pengaruhi kali ya. Bisa. Apa game apaan? Faktor-faktor game. Game apaan yang sampai pukul-pukulan gitu? Kemarin ada banyak ya? Banyak. Kombat.
Mortal Kombat zaman gue udah ada. Tapi yang sekarang gila. Oh, Enggak, gila ini. ada satu game tuh yang apa sih gue lupa namanya, ada di PS tuh yang gamenya nggak ngapa-ngapain. Maksudnya nggak ngapa-ngapain dalam arti tidak ada musuh, tidak ada jagoan, tapi dia semakin banyak dia membunuh orang, semakin banyak dia mukul orang, semakin banyak dia dapat poin. Ya. Ada salah, gue lupa nama gamenya apa. Mungkin ya gue nggak tahu ya, faktor banyak sih ya sebetulnya ya kalau faktor. Tapi ini kan lu kan udah pada tua ya. udah punya anak ya. Iya. Nah, anak lu udah lo cek belum sih pada? Kalau maksudnya ini jangan-jangan kalau lo lihat anak lo baik-baik aja, mungkin kalau lihat jangan-jangan dia yang pelakunya gitu loh. Maksudnya Kalau gua ada cerita nih. Anak gua kan yang satu kelas 6 si Genta, si Melvin kelas 3. Nah, gue cerita si Melvin nih. Dulu waktu itu si Melvin tuh sempat dibully sama adalah anak penggede, masih keponakan yayasan gitulah. Tapi untungnya anak gue juga bangor. yayasan apa? Yayasan tit. Ya. Ternyata anak gue untung ngelawan Ki. Tuh ngelawan. Bagusnya begitu dilawan. Emang tuh anak terkenal Diapain anak semena-mena. lu? Diapain? Anak gue ditendang cuy. Oh, Kalau yang lain disuruh-suruh tuh. sama anak yayasan. Sama itu. Nah suatu ketika si Melvin itu ngelawan, ditendang dadanya. Dari situ tuh anak, menurut laporan bini gue ya, itu anak pertama jadi dekat sama anak gue. Kedua nggak begitu lagi. Itu. Nah kalau si Genta, ini kan mau SMP cerita. Ini baru tadi nih. Jadi dia bilang, "Mih, aku nggak usah di SMP." Tit, itu dah. Nah, kenapa emangnya? Iya, masalah cerita karena anak tetangga ada yang sekolah di situ kan. Diceritain itu yang anak kelas 2-nya, masa ada bully, Mi. Bulinya gimana? Disetrum pakai setrum-setruman ini. Anjing. Anjing Iya, goblok. bener. Goblok. Ya itu ceritanya gue juga belum tahu ya. Cuma kan ceritanya itu jadi was-was dong gue. Iyalah. Gue mau masukin yang bener, Gen. Setruman buat maling. Enggak Nyamuk, tahu gue. nyamuk, Tapi raket raket kali. mungkin yang kayak begitu. Tapi enggak yang kayak kita polisi tet gitu. Enggak. Cuman Yang itu listrik apa nyamuk kali, bagian raket dari nyamuk. ospek. Tapi kayak katanya sih emang begitu yang kelas 2-nya tuh kebanyakan. Dan itu terjadi di SMP pas di kelas 2 kebanyakan. Maksudnya di kelas 2 Kelas 2 sebagai SMP. pelaku atau kelas 2 sebagai korban dari kelas 3? Gue nggak ngecek itu, tapi kebanyakan kejadiannya itu begitu pas injak kelas 2. Kelas 1-nya itu belum ada apa-apa tuh. Nah, kelas 2-nya. Tapi kayaknya gue nggak tahu ya kalau zaman lu kecil dulu kayak gimana ya di Jakarta. Kalau gue kan anak daerah ya. Beda nih. Putra daerah. Anak daerah nih, bukan di Jakarta nih gue sekolah. TK SD SMP itu daerah lah gue. Maksudnya gue nggak pernah tahu tuh yang namanya senioritas, senior ke junior tuh nggak pernah tahu tuh gue taunya ya teman sepermainan aja, main-mainnya ya nakal-nakal iseng gitu, kayak main-main yang begini-begini, tau gak lo? Oh, diginiin ya. Terus gini-giniin gitu kan, gas gitu. Kayaknya tuh orang pada ngerasain lah di zaman itu. Nah kalau berantem juga ya berantemnya anak-anak gitu, maksudnya nggak sampai yang pakai alat, pakai apa. Ya. Kalau dulu gua itu kayak misalnya jadi satu kelas atau satu sekolah tuh bisa tahu kalau mau ada yang berantem. Iya, itu betul. Jadi berantemnya udah misalnya jam istirahat nih, lagi ketemu terus apa kok adu-adu dada gini. Oke, nanti setelah pulang kita ketemu di lapangan. Jadi ke lapangan rame-rame, buk, weh menang, udah bubar gitu. Segitu tuh, sampai ke SMP pun begitu gitu. Jadi so culture juga gue begitu gue pindah ke Jakarta, ada yang namanya tawuran, bawa-bawa celurit, terus dipalak. Mungkin kalau dipalak zaman dulu udah ada lah. Ada. Tapi namanya kompas kalau gue dulu, di kompas namanya. Dipalak tuh Ya, di kompas. di kompas, Nah, betul. ya kan. Nah, tapi nggak sampai yang mengkhawatirkan gitu loh. Ya udah gitu loh. Iya. Kelar sebatas itu. satu hari dan anak besok ya udah Nggak, bayar lagi. kalau dipalak itu kan ketik kita Rasis diminta sesuatu kebanyakan. kan. Iya. Entah duit, entah barang atau apa. Tapi kalau kita sudah kita kasih, udah selesai. Iya. Iya kan? Nah, kalau bullying kan nggak gitu. Iya. Bullying Dia walaupun kita sudah panjang. ini kan panjang, diterusin terus. mental Kayak kalau kena kata ini, anak sekarang mental health. mental
mental health. Mental health. Apa sih men? Ya enggak, kalau gua zaman yang balik lagi kalau waktu gua SMP, alhamdulillah sih belum yang nggak kejadian ke gua, walaupun kalau senioritas mungkin karena cewek, tapi itu pun clear dia banyak, gue juga banyak gitu, kelas 2 lawan kelas 3. Kalau yang sesama teman atau sama itu belum ada. Nah kalau lo kompas, kalau zaman gue dulu Malak itu lebih ke rasis. Sorry nih, kalau gue kan dulu kan Malakin Cina lo ya? Iya. Ya tahu sendiri cuy. Anak grogol. Anak grogol kan. Ya cuman ya sebatas buat iseng doang kalau Bukan penghasilan ya? bukan. Mata pencarian. Soalnya ada temen gua malak itu jadi mata pencarian. Enggak, kalau ini cuman karena iseng, kalau karena iseng. Nah itu memang nggak baik. Cuman kalau yang sekarang tuh dijadiin hobi gitu loh. Kalau dulu kan cuman biar dikata lu berani nggak? Berani gua, coba lu palak. Udah habis itu kayak cuman pengakuan doang, nggak dijadiin terus-terusan gitu. Karena memang faktor bullying itu kan salah satunya adalah orang yang melakukan bullying itu salah satunya itu adalah dia pengen mendapat pengakuan juga. Itu ada apa namanya sih istilahnya, Sindrom gitu kali ya. iya, pengakuan, terus dia ingin diperhatikan. Nah, kayak gitu-gitu loh. Itu bawaan dari keluarga nggak sih? Kayak misalnya bapaknya bisa jadi. jenderal, bapaknya kepala sekolah, bapaknya siapa gitu lah. Iya, Kalau gua Pak iya. Lurah. Kalau gua sih bilang iya. ada yang pemanfaatan itu juga ada. Jadi Jadi- dia merasa gue anak ke si A, gue anak ke si B gitu. Ada faktor itu juga ada. Kan banyak juga tuh yang anak-anak pejabat juga dia melakukan Ya, kesewenang-wenangan kesewenang-wenangan sehingga akhirnya Oke, yang kemarin itu ya. endingnya kan Kayak jadi yang pembulian. kasus gitu. Rubicon itu ya. Ya. Iya, gitulah. Rubicon, Ini salah satu Rubicon. contoh lah itu ya. Tapi sebenarnya masih banyak lagi. Cuman maksudnya ya itulah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi orang untuk melakukan bullying. Kalau menurut gue sih, kalau kita ngelihat dari berita-berita sekarang yang beredar sekarang ini ya. Iya, kalau zaman dulu nih ada kasus kekerasan anak paling meledak lah di zaman kita dulu tuh. Masih ingat gak lo? Apa? Ari Anggara. Ari Anggara. Lo tahu nggak Ari Anggara? Iya, bohong, tahu lo. Tahu. Tapi nggak punya TV dia dulu. Gue nggak berani nontonnya. Gue tahu. Cuman gue skip lah itu mah. Wah, Iya. itu cerita itu viral lah sih. Iya, viral pada lah, zamannya pada ya. zamannya ya. Ari Ari Anggara. Iya, ini anak-anak sekarang ngerti ya Ari Anggara. Gua nggak tahu deh. Itu sadis itu memang. Tapi ya itu kan kalau nggak salah faktornya Broken home ya. broken home. Bukan. Apa? Itu bapak tiri kawin sama Bapak tiri, ya betul. bukan bapak tiri, ibu tiri. Ibu tiri, ya ibu tiri. Tidak daripada ibu kota. Itu. Ibu tiri lebih kecam dari ibu kota ya. Iya. Ya kalau gue lihat emang sekarang yang bully sih emang udah parah ya. Kenapa ya? Dan gue bingung juga sekolah kok kayak kurang ada pengawasan ya. Enggak, sebenarnya bukan sekolah. Sekarang susah juga kalau lo bayangin kalau lo punya posisi jadi orang tua murid. Coba lo ngambil point of view lo jadi guru dah. Ngurusin segitu banyak orang, mau lapor apa dikit-dikit dilaporin Videoin. polisi, di videoin. Banyak banget kan kasus guru sekarang kayak gitu. Ya walaupun ada juga guru-guru yang brengsek ada juga. Enggak, tapi maksud Tapi gua kalau gini. dulu cuy ada guru pengawas emang yang untuk ngintilin anak tuh Preventif. Ya ada. Kalau sekarang nggak tahu gimana. Ya pasti ada juga. Guru main HP kali cuy sekarang mah. ya anak, Makanya lolos anaknya. iya pasti ada kayak gitu juga ada. Cuman sekarang tuh udah kalau dulu kan ya udah lu urus sama orang tua sama guru gitu, nggak sampai ke polisi. Ya. Kalau sekarang Iya, polisi. iya. Ya, ITE. Iya kan, ITE lah apalah gue juga nggak paham kenapa sampai begitu. Ya satu sisi juga sekarang orang-orang tua sekarang saking takutnya nih anaknya dia apa-apain, ya udah lu, gue malas ribet deh, gue laporin polisi deh lo, gue punya jabatan kok gitu. Ya. Jadi kayak gitu. Tapi memang sih gua sendiri ngakuin dalam arti gua nih sebagai orang tua ya, ada keresahan tersendiri terhadap hal-hal seperti ini, bullying terhadap anak. Apalagi anakku juga laki. Oh anak lu laki. Laki. Anak lu laki juga Laki kan? dulu. Nggak ada yang perempuan ya? Nggak ada. Nggak ada Nah, perempuan ya? apa namanya?
kan sudah SD, sudah menjelang mau masuk SMP nih kan. Nggak, padahal gue pengen bahas sesuatu nih kalau ada anak perempuan nih. Justru yang tadi gue bilang si Genta itu cewek-cewek cuy. Iya. 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 Yang SMP itu, Ini yang kan- disetrum itu cewek sama cewek. Buset. Iya tuh, ntar lu tanya bini gue juga kaget baru tadi. Yang bener Gen, itu ceritanya dari mbak ini. Waduh, tuh. Kalau gitu anak lu bawa modalin, suruh bawa strum juga. Jadi kalau anak lu di strum, disuruh strum Manikan lagi. dong, harus manikan. Gue udah bilang, Yang galahnya panjang. Setrum gitu. gue udah bilang masih kita Gen, bilangin aja papi kerjanya wartawan. Ntar guru-guru pasti ini deh. Iya, "Lu kenapa pi kalau wartawan?" Gen, pokoknya bilang aja begitu, udah gitu aja. Tapi bener kejadian waktu itu gue temennya bini, kebetulan kan teman SMA-nya bini gue akhirnya anaknya sekolah di situ juga, bokapnya di Metro ya, di tit gitu ya, pakai ini yang cuy, pakai Tapi udah lu atribut. sebut, Tit. Tapi pakai topi lah, pakai ininya kan, guru jadi pada baik cuy. Itu salah satu Masalahnya indikasi. bukan masalah ke guru. Ini ya murid sama murid. Emang anak kecil-kecil gitu ngerti kalau bapaknya di Bukan, wartawan? maksudnya kalau pas enggak, karena di yayasan itu kan keluarga-keluarga juga tuh cuy. Itu songong-songong cuy. Guru-guru ya pada keluarga. Guru-gurunya juga. Oh. Wah, mentang-mentang gua begitu pas lakinya. Dia ngelihat temen bini lu gua. kali, Enggak, emang bini harus gue, disogok. temennya. Muka sogokan lu kira. Iya, jadi ada ya sekarang mungkin karena takut diliput atau segala macam. Iya, bisa Sebelum itu guru ya, gue yakin ya. Itu guru sebenarnya sebelum dia ngeliat bapaknya kayak gimana, mungkin baik-baik ya. Pas lihat bapaknya, ini. Ini dia nih mangsa gua nih. Bisa jadi tuh guru. Wih, bapaknya wartawan. Ayo kita buat ulang. Nggak nih, Biar masuk TV. kalau anak perempuan ya, kalau anak, kan kemarin gue ya ini fenomena nih yang baru jadi bapak gitu ya, baru jadi orang tua. Gue ngeliat nih kalau gue nongkrong nih, terus di coffee shop gitu kan, yang sekarang yang rame kan kafe, coffee shop gitu kan ya, Iya, bukan yang klub-klub lagi kan ya. Ya. Ya gue lihat nih anak perempuan kira-kira SMA, SMP, SMA gitu ya, pakai baju seksi ya nggak, bukan seksi, kebuka lah perutnya Iya. dikit. Kurang bahan. Nah digandeng nih sama cowok, set begini, pegang gini kan. Sekolah juga anak cowoknya bukan. Iya gue nggak, ya pakai Bebas. baju bebas, set gitu kan. Maksud gue, lo kalau punya anak perempuan gimana ya? Wah, gua nggak kepikiran cuy. Enggak, Asli. kan maksudnya kita ngejagain ini anak ya, anak laki aja kita jagain. Dia jatuh di ubin aja, ubin yang kita marahin ya kan. Dia kepentok meja, meja yang kita marahin. Itu Dasar doktrinan meja, zaman ya. dulu tuh gila. Iya kan? Iya. Maksudnya kita jaga segitunya ya, kita kasih makan, kasih tempat tidur yang terbaik, apa segala macam baik. Udah gedean dikit, diginiin sama orang gitu. Hai sayang, anjing. Kalau kepikir gak sih? Apa kita dulu begitu gak sih? Enggak sih gua. Enggak ya? Gua sih enggak sih. Kalau gue sih dulu pelaku. Tapi gue nggak sampai bokapnya tahu. Ya kali. Cuman gue nggak ekstrim kayak sekarang lah. Iya, enggak, maksud Bioskop gue- lah minimal. Ya nggak, maksudnya apa? Kan kita udah gimana sih, udah melihara capek-capek ya. Iya, Aduh. Wah, gue sih nggak terima tuh. Sayang banget ya kan. Ya kalau kita jadi orang tuanya, kalau kita ngeliat Tiba-tiba kejadian itu nih, langsung Ke rumah lu, anak lu perempuan. Tak, assalamualaikum. Om, ada Sinta om. ya kalau gua sih langsung kata, siapa kamu? Lo nggak bawa golok gitu? Pulang nggak lo gitu? Gue sih gue kasih GPS buat nge-track, sama gue kasih Mau ikut nonton? kagak. Oh, Jadi bisa dipantau Mata-mata. kan ya? Bisa dipantau. Iya, kalau nggak gue kasih clip on, gue taruh mana kek ya kan. gimana? Lo kan Tapi emang gaptek. kayak gimana ya? Gue belum bisa ngebayangin cuy. Kalau gue nggak mau dah. Ya pastinya sih kalau jadi orang tua punya anak perempuan memang harus selektif banget. Lebih Maksudnya protektif. harus tahu siapa temennya, berteman sama siapa aja. No, harusnya Terus nih yang harus ditanya. Oh no yang punya anak perempuan no. Lagi tiduran. dianya mainnya sama siapa aja, terus Oh. pergaulannya seperti apa. Tapi anaknya dia perempuan juga kayak laki. Lingkungannya gimana kan Untung gitu. dia ini apa?
kuat ya. langsung masukin ke pesantren, dia tahu. Nah, gitu. ini salah satu keresahan gue juga. Jadi kejadian kemarin itu yang Cilacap itu nih, balik lagi nih Cilacap tadi. Gitu gue dapat videonya nih, gue forward ke bini gue. Gue bilang, kalau anak gue sampai diginiin sama orang, gue nggak terima, gue cari orangnya, gue bilang gitu kan sama bini gue. Kata bini gue, udahlah masukin pesantren aja. Sudah mati gue. Apa iya pesantren semuanya benar? Maksudnya apa? Pasti kan Masukin ada juga kan, pesantren ada beberapa yang ini kan yang Iya. yang Maksudnya hal begitu itu juga. nggak di mana Iya, gitu walaupun maksudnya. hanya untuk mempersempit lah ya untuk Iya. kejadian. Jadi Cuman itu maksud gue itu tadi, kekhawatiran gue ini kan terjadi di mana-mana sebenarnya. Nah, Fenomena, kalaupun kita mau masukin ke pesantren yang notabene sebenarnya tujuannya mendidik anak supaya belajar mandiri gitu ya. Tapi kalau ada hal-hal seperti itu kan dia juga nggak bisa ada Iya. tempat homeschooling aja lah. mengadu gitu loh. Si anak nggak ada tempat Gua mengadu. satuin sama kandang burung, anakku belajarin kandang burung. belajar nelor. Habis gimana, kita juga takut, apa-apa takut, tapi memang Iya, emang harus dilawan sih. Pasti ada solusinya. Cuman ya fenomena iya apa belum ya? belum kebayang ya kalau anak begitu ya. Ya, Tanyain Mas Menteri Nggak, lah. nggak, Besok bukan. kita undang Mas Maksudnya gini, Menteri. solusi ada. Cuman si anak ini bisa nggak sih dia menjalankan solusi itu sebetulnya? Kan solusinya kan beberapa solusi banyak nih. Kayak misalkan kalau lu nggak mau dibully, lu harus membuat satu prestasi yang sampai semua orang tercengang-cengang sama lu. Itu salah satunya. Jadi orang yang mau ngebully lu juga mungkin agak rada segen, dan orang pasti ketika lu sudah membuat sesuatu yang wow di depan lingkungan, pasti orang akan lebih mengenal lu. Banyak orang mengenal lu ketika lu ada yang mengganggu lu, ada yang membuli, pasti akan ada banyak Ya, yang ada yang ngebela. memprotek. Ya kan, memprotek banyak, salah satunya itu. Kedua, kan kalau misalkan harus dilawan. Nah, Ya lu jangan takut, lawan aja pokoknya. Kalau perlu lu Dulu sekolahnya di teriak-teriak. mana sih? Ya, Kenapa? sekolahnya dulu di mana? Ya, sekolah gua ditanya. Gue harus lawan gitu kan. kalau tawuran, Gue pengen tahu nih. Sekolahanku Kang berantem janda. Lo enggak, maksudnya gini. Di pasar Minggu ya? Iya, pasar Minggu pakai disebut lagi, goblok. Sebelahan kita. Pernah sih, maksud gua zaman SMA tuh. SMA gua kan tukang berantem ya. SMA emang tukang berantem ya. Maksudnya sekolahan gua tuh emang Sekolahan lu apa elunya yang tukang berantem? ya jadi gua ngikut mau tidak mau gitu kan. iya, Berangkat pagi-pagi jam 6:30 tuh keringetan tuh. Uber-uberan. Entah gue di Uber atau gue nguber. Kebanyakan gue di Uber. tapi kalau SMA gue juga sama. Nyok. Iya iya, kadang-kadang Gua kita SMA, nguber. gua kan- Nah, ada satu momen Ah, ada kan kalau zamannya kita sekolah tuh kalau ketinggalan basis, kan dulu modelnya basis ya. betul. Basis Gerobak. Depok, basis Iya. Jakarta gitu, basis ini basis itu. Gua ketinggalan basis, coba pulang. Gua tinggal sendiri. itu Anjing, benar-benar. kata gua gimana nih? Tapi memang saat itu gua bawa golok. Buset, gue sekolah pemacul. Di tas gua bawa golok. Sekolahnya ini pertanian soalnya. Di tas gua bawa golok. Aduh, Selot. ya gue pikir gimana ya, begitu gue lagi bingung sendiri nih, cik temen gue keluar lagi satu, anak Depok, anak-anak mana? Udah balik, waduh, udah balik, nongol lagi satu lagi, jadi gue bertiga dong, anak laki ya kan, wah bertiga, lu bawa apaan? Ini kita pulang bertiga bisa berantakan nih urusannya, gue bilang gitu kan. Nah, lu bawa apaan? Gue nggak bawa apaan. Dua temen gue nggak bawa apa-apa, nggak bawa barang. Lu bawa apa? Gue bawa golok, tenang. Gue bilang, tenang, gue bilang, gue bawa golok. Sablon, oi. Ya udah, balik kita ya. Iya. Saya lagi nunggu bis, gue lihat sana, set. Ada anak-anak cewek. Rombongan anak-anak cewek, ada dua orang atau tiga orang, gue lupa ya. Dia mau balik. Ya, oke, balik ya. Lu mau kemana? Mau balik? Dibilang gitu kan, kata si cewek-cewek ini kan. Balik kemana? Balik ke Depok. Naik apa? Gue naik taksi. Bawa golok tapi naik taksi. Sebentar, gue bilang. Gue ikut ya, gue bilang. Sampai Lenteng aja, sampai rumah. Gue bilang gitu kan. Ya udah, ayo. Terus saat begitu taksinya berhenti, gue panggil temen gue yang dua. Oi, gue sampein. Pegangin golok. Gue mau boker, sebentar tungguin ya, aku mau boker. Sebentar, iya. Gue kabur ke taksi, gue naik. Begitu taksi dapat, dadah, gue pulang dulu. Gue bilang,
Habis dari dalam hati gue daripada gue bertiga, tapi kan setidaknya gue udah bekalin temen gue. Ya minimal ada lah. Akal-akalan. Bisa banget sampai sekarang bulusnya begini ya ternyata ya.